Shalom, selamat malam sahabat Suara Kabar Baik yang terkasih. Jumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh damai, dan sukacita serta senantiasa dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Mari kita berdoa untuk mengawali renungan kita pada malam hari ini. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kasih setiamu yang senantiasa mengalir di dalam kehidupan kami. Malam ini Tuhan, kami mau duduk di hadapan hadirat Tuhan dan mendengar akan nasihat Tuhan melalui renungan pada malam hari ini. Berbicaralah Engkau ya Tuhan, kami siap untuk menyambut kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat Suara Kabar Baik yang diberkati Tuhan, renungan kita pada malam hari ini saya ambil dari Mazmur 104, ayatnya yang keempat. Demikian firman Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Amin. Saudara sahabat Kabar Baik yang diberkati dan dilindungi oleh Tuhan, ayat yang sudah kita dengar pembacaannya tadi merupakan seruan pemazmur saat menghadapi kesulitan di dalam hidupnya. Seruannya adalah carilah Tuhan, carilah kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Saudaraku, secara fisik Daud memang seorang yang kuat, seorang yang cerdik, seorang yang pandai. Ini terbukti dari keberhasilannya menjaga dan melindungi domba-dombanya saat serangan binatang buas. 1 Samuel 17 ayat 34 sampai 36 menunjukkan bagaimana kekuatan dan keberanian Daud. Demikian firman Tuhan 1 Samuel 17 ayat 34 sampai dengan 36. Tetapi Daud berkata kepada Saul, "Hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini, dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup." Pernyataan dan keyakinan Raja Daud menunjukkan bahwa dia mempunyai kekuatan fisik yang dapat diandalkan. Ia berusaha untuk meyakinkan Raja Saul bahwa ia siap membela negaranya untuk menghadapi tentara Filistin itu. Saudara, demikian pula dengan saudara. Saudara mungkin merasa kuat secara fisik, kuat secara materi, kuat secara mayoriti. Akan tetapi sesungguhnya dunia ini tidak cukup hanya dengan kebutuhan fisik, materi, kekayaan, kehormatan. Dalam diri manusia ada satu ruang yang paling dalam, yakni kebutuhan batiniah. Kebutuhan ini sangat mendesak untuk dipenuhi. Dalam diri manusia ada satu ruang di mana ia merindukan pemenuhannya, yakni batiniah. Kebutuhan yang disadari manusia bahwa ada kuasa yang besar yang ada di luar kemampuan manusia, baik secara fisik maupun secara kehormatannya. Daud sangat menyadari hal itu. Bagi Daud kebutuhan batiniah adalah damai, keselamatan kekal, kebutuhan untuk menyandarkan seluruh hidupnya, kebutuhan akan kekuatan dari Tuhan. Dia menasihati kita bahwa dalam hidup ini sangat penting untuk mencari Tuhan, untuk mencari wajah Tuhan, untuk mencari kekuatan dari Tuhan. Sebab sesungguhnya kekuatan sejati, kebahagiaan sejati datang dari Tuhan. Saudaraku, kekayaanmu, jabatanmu, kehormatanmu itu hanya sementara di dunia ini. Sadarilah bahwa kekayaan yang sejati adalah harta rohani, harta surgawi.
2 Korintus 4 ayat 7 dikatakan demikian. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang berlimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Rasul Paulus kepada jemaatnya di Korintus, dia mengingatkan bahwa harta yang mereka punyai, harta rohaninya itu berada di dalam tanah liat, yang mudah hancur, mudah runtuh, supaya setiap kita menyadari bahwa kekuatan yang sesungguhnya, kekuatan yang melimpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri manusia. Demikian pula dengan Yesaya. Nabi Yesaya mengingatkan kita di dalam Yesaya 55 ayat 6. Demikian firman Tuhan, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Sekaranglah saatnya perkenanan itu. Sekaranglah saatnya kita berseru-seru kepadanya. Sekaranglah waktu anugerah itu diberikan kepada kita. Oleh sebab itu carilah Tuhan selalu. Sembahlah Dia, pujilah Dia, dan wartakanlah Dia. Sebab semua orang memerlukan akan Tuhan. Semua orang memerlukan juru selamat. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih bahwa Engkau adalah kebutuhan batiniah kami yang sesungguhnya. Kebutuhan kedamaian, kebutuhan keselamatan, kebutuhan merasakan ketenangan di tengah-tengah dunia ini. Kami menyadari bahwa kekuatan fisik, kekuatan kekayaan, kehormatan di dunia ini hanyalah sementara. Tetapi keselamatan yang dari Tuhan adalah keselamatan yang kekal. Terima kasih Tuhan untuk anugerah iman percaya kepadamu, sehingga kami beroleh keselamatan yang kekal, kedamaian yang sejati, kekuatan yang sejati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Engkau Tuhan. Malam ini kami terus berdoa untuk para pemimpin bangsa dan negara kami. Kiranya Engkau memberkati dengan hikmat-Mu. Malam ini kami berdoa untuk saudara-saudara seiman kami Tuhan yang dalam pergumulan sakit penyakit. Mari Tuhan Engkau menjamah, Engkau menyembuhkan, Engkau memulihkan. Saat ini kami berdoa untuk anak-anak Tuhan yang lemah rohaninya, yang lemah imannya, yang undur, yang merasa kecewa, yang merasa sakit hati. Tuhan, Engkaulah kebutuhan batiniah yang sejati, penghibur yang sejati, sahabat yang sejati, yang tidak pernah mengecewakan umat-Mu. Biarlah semua umat-Mu senantiasa setia mencari Engkau, mencari hadirat-Mu, mencari wajah-Mu, mencari perkenanan itu ya Tuhan, supaya kedamaian dan ketenangan kami semua alami malam hari ini. Kami berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu yang mengalami pergumulan yang berat di dalam hidupnya, dalam keuangan, perekonomian, dalam rumah tangga. Mari Bapa Engkau turun, Engkau hadir, Engkau menolong, Engkau menyertai dan menguatkan, mengokohkan setiap iman anak-anak Tuhan. Malam ini Tuhan, istirahat kami serahkan di dalam penyertaan-Mu. Kami bersyukur untuk pemeliharaan-Mu yang sempurna sepanjang hari. Kami bersyukur untuk hidangan yang sudah Tuhan sediakan bagi kami sepanjang hari ini. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Tuhan, kini kami mau beristirahat, kiranya kami boleh beristirahat di dalam anugerah dan pimpinan-Mu saja. Terima kasih Tuhan, kami akan menerima berkat daripada Tuhan. Kasih Allah Bapa di surga, penyertaan di dalam Roh Kudus, kasih Sang Putra Tuhan Yesus Kristus menyertai kami sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam saudara. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa pada renungan berikutnya. Amin.